Salam, puji Yesus Hamasiya Adonai. Kita pada saat ini tanggal 19 September tahun 2023. Saya kembali ekspos berita tentang hasil pelayanan doa peperangan dan perumusan pengesahan seminar perumusan pengesahan pemerintahan Kerajaan Tubamasya yang Bapak menurut melaksanakannya di Taman Gizi Nabire tanggal 19 September tahun 2029 sampai dengan tanggal 20 September tahun 2029. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil-hasil seminar yang kami laksanakan di Taman Gizi Nabire. Haleluya. Pada saat ini jauh sebelum kita melaksanakan, saya menyampaikan hasil-hasil ini, kita berdoa bersatu berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiya Adonai, kami sangat mengucap puji Engkau, muliakan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Pada saat ini kami Bapa hendak mengekspos berita tentang apa yang Bapa suruh kami menyampaikan. Kami selenggarakan doa dan seminar Bapak pengesahan pemerintahan Kerajaan Tubamasya, profil pemerintahan. Dengan demikian Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus masih ada kami minta Roh Kudus memimpin untuk memimpin menyertai kami, sehingga semua orang harus tahu bahwa pengesahan pemerintahan Tubamasya sudah disahkan Bapak dalam nama Rabaka dapat patah terus kopra. Power off. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa, Yesus luar biasa. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil pelayanan pengesahan pemerintahan profil pemerintahan Kerajaan Tubamasya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiya Adonai, tepat tanggal 1 September tahun 2023 di Manokwari, dari Manokwari. Waktu itu Bapak memberitahukan kami untuk segera mengesahkan profil pemerintahan Tubamasya. Dilaksanakannya di Taman Gizi Nabire pada tanggal 19 dan 20 September tahun 2023. Ya, Bapak baru menyampaikan seperti itu, sehingga ini karena perintah Bapak, seperti sebagaimana kami biasa harus melakukan. Kalau Bapak menyuruh kami harus pelayanan seperti ini, kami harus lakukan. Kalau Bapak menyuruh kami harus, apa yang Bapak suruh perintahkan, kami harus laksanakan melalui manifestasi 9 ke 5 jawatan. Baik, dengan demikian saya akan memberitahukan pada saat ini, sebelum saya memberitahukan logos dan rema firman Tuhan, pada saat ini saya membacakan susunan acara yang kami laksanakan, dan kami laksanakan dalam tanggal 9 Selasa tanggal 19 September tahun 2023 itu. Yang pertama adalah tari-tarian, yang kedua pujian dan penyembahan, yang ketiga sambutan tunggal oleh Kepala Suku Papua Tengah mewakili seluruh kepala-kepala suku di Kepulauan Papua, sekaligus membuka secara resmi seminar. Yang keempat itu pujian dan penyembahan, yang kelima pengantar seminar atau seminar, yang keenam itu doa penutup. Itu rentetan susunan acara yang kami laksanakan. Pada saat ini, haleluya, sebelum saya menyampaikan panjang lebar tentang
perintah firman Tuhan ini. Haleluya. Saya akan memberitakan ada beberapa logos yang Bapak beritahukan kepada kami, yaitu Rema. Yang pertama, sebelum kami tanggal 19 September itu, sebelum kami masuk ke seminar, Bapak menyuruh kami harus laksanakan jadwalnya tanggal jam 2, tetapi Bapak menyuruh kami harus laksanakan pada jam 3. Kami bertanya kenapa harus kami laksanakan pada jam 3 itu. Jam 3 adalah memperingati di mana jam-jam doa Tuhan. Terutama juga jam kematian Tuhan di atas kayu salib. Di atas kayu salib di Golgota. Itu yang pertama kami laksanakan pada jam 3. Peserta yang hadir dalam seminar ini juga Bapak suruh kumpulkan. Jadi kelompok mana tari-tarian yang harus mereka tarikan, terus kelompok pujian mana, itu semua Bapak yang mengaturnya. Jadi dari awal itu Bapak menggerakkan untuk undang kelompok tarian musik yang asli dari orang-orang Nabire asli. Jadi kelompok tari-tarian yang pertama, sebelum masuk ke kelompok tari-tarian itu, yang pertama Bapak suruh kami harus berdoa. Dari jam 2 sampai jam 3 itu kami berdoa peperangan. Bapak suruh tenang di atas panggung di Taman Gizi, lalu kami berdoa. Pada waktu kami berdoa itu ada 4 hal yang Bapak lakukan dalam doa peperangan ini. Yang pertama adalah kami yang dari peserta yang dari Soron, dari Kaimana, dari Erega Yamor, dari Jayapura, dan juga dari Mewa, Nabire, kami bersatu lalu berdoa. Berdoa itu yang pertama Tuhan suruh cabut itu napas roh jahat yang sedang membunuh orang, membunuh manusia. Nah, kekuatan napas roh jahat ini dia tersembunyi dalam tali pusar manusia. Jadi waktu pertama Tuhan menyuruh kami segera berdoa itu, roh jahat, ya, napas roh jahat yang membunuh napas manusia. Nah, pada waktu kami berdoa itu Tuhan cabut itu roh napas roh jahat itu dihancurkan, dicabut, dibakar, dimusnahkan. Itu yang pertama Tuhan bawa kami, karena itu yang dia mengendalikan siprit untuk menguasai. Yang kedua itu Bapak menyuruh kami untuk menguasai roh teritorial yang ada di atas Nabire, Papua, Kepulauan Papua, Nabire. Jadi kami berdoa, kami bersihkan, dan kami waktu bersihkan itu Bapak bawa naik kami. Tuhan bilang inilah hari pertama di mana gereja Tuhan Tubak Masia naik takhta, naik dalam pemerintahan kerajaan untuk menguasai semua siprit penguasa penghulu di udara. Haleluya. Sesuai dengan Efesus 12. Efesus 12 di sana berkata bahwa haleluya. Efesus 12:24. Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi ada melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Haleluya. Jadi pada waktu kami berdoa itu Tuhan bawa naik kami ke takhta pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Lalu Bapak suruh menguasai semua siprit alam di atas Nabire, di atas Papua. Lalu kami berdoa, kami menguasai, dan roh Tuhan menguasainya. Setelah itu menaklukkan setiap kekuatan kuasa Tuhan siprit di daerah Nabire dan juga di atas udara, di atas Papua. Pemerintah, penguasa melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat.
di udara. Jadi kami tidak berjuang melawan manusia, darah daging manusia, tapi melawan makhluk-makhluk yang mempengaruhi manusia, yang sering bekerja sama dengan manusia. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang berikutnya itu membawa kami untuk berdoa. Ada pedang-pedang yang ada dalam manusia. Untuk pedang ini dia menghalangi supaya orang tidak boleh datang di seminar pengesahan pemerintahan, profil pemerintahan Tobamas yang diselenggarakan di Taman Gizi ini. Jadi Tuhan perlihatkan itu ada pedang. Pedang ini dia bermata dua, tapi pedang ini adalah suatu perkataan, kuasa perkataan setan yang menghalangi supaya orang tidak boleh datang untuk ikut seminar ini. Jadi itu dia muncul dari arah Gunung Wayai, di daerah Deyai ada beberapa gunung dia muncul roh ini, roh pedang ini. Waktu kami berdoa itu Tuhan kasih patah itu. Ratu dengan dia punya pedang-pedangnya dipatahkan, dihancurkan dan diruntuhkan, dirobohkan. Sehingga pedang-pedang itu yang menghalangi. Artinya orang mendengar perkataan seseorang untuk tidak boleh pergi. Itu bukan perkataan mereka, tapi itu perkataan setan. Kuasa perkataan setan yang menghalangi mereka untuk tidak boleh datang. Jadi pedang itu dia menghalangi. Tapi waktu kan berdoa, pedang orang fasik ini dipatahkan di bawah kekuasaan kuasa Tuhan. Haleluya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu Tuhan membawa kami untuk memperlihatkan suasana. Haleluya. Dari jam 2 sampai dengan jam 3 itu orang yang diundang itu tidak datang. Kami berdoa bertanya kepada Tuhan, ini kenapa? Tuhan bilang begini, orang-orang rohani di Nabire sini dan maupun di seluruh tanah Papua itu roh mereka masih kerdil. Roh mereka masih kerdil atau roh miskin. Bukan kerdil tapi roh miskin. Miskin itu artinya miskin seperti orang yang jompo, orang tua yang jompo sekali, miskin, kecil, kerdil. Jadi roh-roh mereka itu, mereka memang dalam orang-orang rohani. Mereka bilang mengaku diri mereka persekutuan doa tubuh tubuh Kristus. Mereka mengaku diri mereka kelompok dari grup ini, grup itu, dari kelompok ini, kelompok itu, dari gereja-gereja Pentakosta, gereja GBI dan lain-lain. Dikasih undangan mereka tidak datang. Kenapa ini Tuhan? Kami tanya, cek kembali. Ternyata Tuhan bilang mereka itu punya roh, itu roh miskin. Roh miskin. Mereka belum kaya dalam rohani. Mereka masih miskin seperti manusia yang tidak apa-apa miskin. Haleluya. Lalu Tuhan bilang, patahkan itu, roh itu. Bunuh dan hancurkan. Karena ini yang menghalangi setiap pekerjaan rohani di tanah Papua. Artinya begini, undangan dikasih. Mereka tidak berdoa tanya kepada Tuhan. Apakah undangan ini betul kami hadir atau tidak. Tapi mereka pakai otak mereka, akal mereka. Mereka tidak mau datang ke undangan ini, Bapak, undangan ini. Nah ini yang dibilang Tuhan bilang itu roh ada roh kemiskinan. Jadi waktu kan berdoa itu roh kemiskinan seperti orang tua yang kecil yang jompo. Ini dibakar, ini musnahkan. Itu yang menghalangi adanya pekerjaan rohani sehingga orang yang mengaku diri rohaninya itu dia masih belum bertumbuh baik, belum sehat rohani, belum. Nah itu yang Bapak perlihatkan dan itu dipatahkan. Itu yang berikutnya awal daripada seminar ini Bapak bawa kami itu seperti itu. Itu salah satu roh teritorial yang harus kami berdoa dan kami menaklukkannya. Itu awal dari sebelum masuk ke hari tanggal 19 itu. Sebelum masuk itu dari jam 2 sampai jam 3 itu kami berdoa seperti itu. Kami berdoa, setelah itu dibersihkan semua atmosfer udara. Ada beberapa mata-mata alam yang pantau kami. Dari dekat, dari jauh, kami patahkan semua, kami tutup. Dan kuat kuasa darah Yesus Hamasiah Adonai. Lalu Bapak beritahukan kami untuk kami segera laksanakan ibadah ini, ibadah seminar. Pengesahan pengesahan profil pemerintahan Tobamas ini. Yang pertama kami masuk dengan tari-tarian. Kelompok tari-tarian diundang adalah kelompok yang memang Tuhan gerakan untuk kelompok ini harus mereka diundang. Karena mereka ketiga mereka ini orang-orang Mor, mereka dari kelompok grup dari Mor, Bambor, dan juga dari beberapa biak dan daerah-daerah pantai. Karena Bapak suruh mereka harus diundang karena mereka juga suruh mereka membuka, dengan mereka membuka hati, maka semua pelaksanaan dan semua atmosfer apa semua akan terbuka. Nah, mereka yang kelompok tari-tari ini mereka melakukan, mereka punya puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah itu
Kami masuk yang kedua adalah dengan puji-pujian dan penyembahan. Ketika melakukan pujian dan penyembahan, pada waktu kami melakukan pujian penyembahan, Tuhan menunjukkan, menyatakan beberapa penyataan Tuhan. Haleluya. Waktu penyataan Tuhan disampaikan bahwa dalam penyembahan Tuhan perlihatkan tuh bahwa Tuhan membukakan cara bagaimana untuk menghormati kebesaran kerajaan Yahweh. Cara bagaimana menghormati kebesaran kerajaan Yahweh ketika kita di dalam upacara pengesahan pemerintahan profil pemerintahan Toba Masya itu dihadiri oleh Bapa, Yesua, Amasya dan segala makhluk menyaksikan perkara ini. Waktu penyembahan terjadi itu mereka hadir. Dan segala makhluk itu hadir menyaksikan peristiwa itu. Pada saat itu, Roh Kudus mengajar kami dalam penglihatan hamba Tuhan melihat itu bahwa Roh Kudus mengajar kami itu tangan kiri taruh di dada. Lalu tangan kanan di atasnya. Setelah tangan kanan di atas, lalu menunduk. Lalu disuruh menunduk. Lalu kami tanya, ini apa artinya? Lalu Roh Kudus mengajar kami bahwa bagaimana menghormati kebesaran Bapa, Bapa Yahweh dan Yesua dan Roh Kudus itu, di mana kita orang merasa diri kita ini orang di bumi ini, kita sebagai orang-orang yang sebagai pelayan Tuhan, kita harus menunduk dan menghormati kebesaran Bapa dan Yesus Roh Kudus. Bapa memberitahu seperti begitu. Jadi tangan kiri itu taruh di dada, tanda melayani. Tangan kanan juga tanda, lalu tunduk dan menghormati kehadiran Allah dalam upacara pengesahan profil pemerintahan Toba Masya dalam seminar hari pertama dan hari kedua. Jadi walaupun kita harus kita tidak melihat manusia, kita tidak melihat orang, tapi kita melihat bahwa kita menghadiri upacara besar di surga, di mana upacara pengesahan pemerintahan profil pemerintahan kerajaan Toba Masya. Haleluya. Lalu Tuhan mengajar kami seperti itu. Lalu tunduk bagaimana untuk menghormati hadirat Tuhan. Lalu Bapak beritahukan suasana hari pertama dan kedua harus tunduk dan menghormati kebesaran Bapa, kehadiran Bapa, karena Bapa betul-betul mau mengesahkan profil pemerintahan Toba Masya ini. Haleluya. Nah, itu yang Bapak beritahukan kami waktu penyembahan pertama, penyembahan waktu pujian dan penyembahan kami lakukan supaya hari pertama pada tanggal 19 dan hari kedua kami bisa hadir untuk dengan takut Tuhan, dengan betul-betul menghormati hadirat bahwa kami ada roh kami dibawa naik dalam pemerintahan Amasya untuk bagaimana seminarkan hal ini dan dibacakan hal ini untuk didengar oleh semua makhluk. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu, acara ketiga itu masuk ke acara sambutan tunggal oleh Kepala Suku Papua Tengah sekaligus membuka secara resmi seminar. Bapak waktu kami berdoa itu, Bapak ini nanti seminar akan dibuka oleh siapa? Akan berdoa tanya Tuhan. Tuhan bilang begini, harus dibuka oleh Kepala Suku Besar Papua Tengah. Bapak memberitahukan kami seperti itu. Lalu Kepala Suku Besar Papua Tengah itu anak Tuhan juga namanya Meki Keya. Kepala Suku Besar yang baru terpilih. Lalu kenapa harus Kepala Suku? Kami berdoa tanya Tuhan. Tuhan bilang Meki Keya sebagai Kepala Suku Papua Tengah akan mewakili semua Kepala Suku di seluruh tanah Papua. Akan mewakili seluruh Kepala Suku di tanah Papua, sebab yang ada lebih dulu adalah pemerintahan kerajaan Toba Masya di tanah Papua ini. Lalu setelah itu lama kelamaan dirusakin oleh pemerintahan kerajaan, dirusak oleh pemerintahan dunia, dirusaki oleh pemerintahan adat. Dengan demikian untuk memulihkan kembali, maka Injil harus sampai kepada Injil harus sampai kepada Injil kerajaan harus sampai ke ujung bumi. Itu kalau Injil sudah sampai ke kepala suku dan kepala suku mengakuinya, maka genaplah firman Tuhan yang menyatakan bahwa firman Injil harus sampai kepada ujung bumi. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu supaya jatuh pengakuan pemerintahan adat harus mengakui hadirnya pemerintahan kerajaan Toba Masya di atas kepulauan Papua negeri lukisan tangan Tuhan. Lalu Meki Keya sebagai Kepala Suku Besar Papua Tengah membuka secara resmi seminar ini. Jadi itu maknanya bahwa dengan hadirnya Kepala Suku Besar mewakili kepala suku kepulauan Papua untuk bagaimana menghadirkan
pemerintahan adat ini dia mengakui hadirkan pemerintahan kerajaan Tubamasya di atas Papua. Haleluya. Itu maksud Tuhan, dan dengan demikian Mekikaya telah membuka secara resmi mewakili semua kepala suku di atas Papua dan pemerintah untuk menghadirkan pemerintahan kerajaan Tubamasya di atas Papua. Haleluya. Itu sambutan tunggal yang disampaikan oleh Mekikaya sekaligus meresmikannya. Itu maksudnya. Biasanya kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan oleh pemerintah, tapi Bapak bilang itu harus dilakukan oleh kepala suku. Haleluya. Itu yang ketiga. Acara yang keempat itu ya, acara yang keempat itu ini. Yang kelima itu ini pengantar seminar. Ya, dalam pengantar seminar ini dalam tahapan pertama kami menyampaikan beberapa materi yang diambil dari buku yang saya tulis sendiri, bukan saya tapi Tuhan bawa kami ke Tanah Jawa di Jakarta, kami tinggal di sana. Lalu Tuhan suruh buat ini buku tentang pemerintahan kerajaan Tubamasya yang tidak tergoncangkan, yang akan diri ke atas bumi. Pada saat Bapak menyuruh kami pergi ke Tanah Jawa, tinggal di Jakarta, dan Bapak menyuruh kami berdoa dari Jakarta itu 4 bulan. Dalam 4 bulan berdoa ini Bapak membukakan pewahyuan untuk menulis, mencatat apa yang Bapak beritahukan tentang profil pemerintahan kerajaan Tubamasya yang akan didirikan di atas bumi di tempat yang Tuhan sudah abadikan, yaitu kerajaan tidak tergoncangkan. Jadi di dalamnya itu muatannya itu ya berhubungan dengan wilayah kekuasaan, profil tentang Undang-Undang Dasar tahun 2023, lalu isi undang-undang itu sendiri, lalu lambangnya, benderanya, itu semua disampaikan dalam seminar itu. Itu hari pertama pun seminar itu sampaikan tentang undang-undangnya, isi undang-undangnya, wilayah kekuasaannya, kepala pemerintahan, kepala kerajaannya, kabinet yang akan memerintah bersama Yosua dalam pemerintahan kerajaan Tubamasya yang tidak tergoncangkan itu. Jadi dalam pemerintahan ini, dalam pemerintahan kerajaan Tubamasya yang akan didirikan di tempat yang Tuhan sudah abadikan di dalam, yang disebut dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu identik atau dia ada di wilayah kekuasaannya itu, dia ada di wilayah Ruang Kudus dan Alaman, yaitu Firdaus, wilayah Ruang Kudus di Alaman surga. Di situ akan berlangsung masanya atau 1000 tahun masanya. Pemerintahnya, rajanya yaitu Yosua sendiri. Haleluya. Ibu kotanya. Itu hari pertama pun seminar kami sempat sampaikan beberapa hal seperti itu. Karena itu yang Bapak suruh menyampaikannya, sehingga kami menyampaikan. Ya, seminar ini seminar tentang pengesahan profil perumusan. Perumusannya itu memang sudah dilakukan di dalam Alkitab oleh sudah dirumuskan oleh nabi-nabi perjanjian lama maupun juga rasul-rasul perjanjian baru. Mereka telah merumuskan, tinggal Bapak beritahukan untuk mengangkat kalau tentang undang-undang diambil dari ini undang-undang dasarnya, lalu diambil dari ini tentang lambangnya, tentang apa semua, ya itu diberitahukan seperti itu. Sehingga itu yang dalam 4 bulan kami menulis buku itu, membuat buku itu, lalu diseminarkannya pada hari pertama tanggal 19 itu September tahun 2023 di Nabire. Haleluya. Itu pengantar seminar yang kami sampaikan. Jadi beberapa hal yang diangkat diseminarkan.
Setelah itu ditutup dengan doa penutup untuk hari pertama punya. Nah, jadi dalam hal tanggal 19 September tahun 2023 ini kami tutup dengan doa penutup untuk akan dilanjutkan besok hari tanggal 20 September tahun 2023. Ya, jadi seminar kali pertama yang kami lakukan ini karena memang Bapak Yahweh suruh kami harus lakukan di Taman Gizi. Bapak Yahweh menyuruh kami harus lakukan di Taman Gizi karena seluruh makhluk akan menyaksikan perkara ini karena perkara ini sah. Dan tujuan daripada seminar yang dilakukan dalam hari pertama dan kedua tanggal 19 dan 20 ini, tujuannya adalah yang pertama itu memperkenalkan Injil Kerajaan Yahweh, bahwa Injil Kerajaan Yahweh itu kerajaan Yahweh atau kerajaan Yesua pemerintahan Toba Masia itu ada, dan itu akan datang dan akan didirikan di kerajaan 1000 tahun damai. Ya, penduduk warga kerajaan Yahweh yang akan masuk di sana, itu juga ada di dalam profil ini, profil pemerintahan Toba Masia ini. Syarat-syaratnya harus dipenuhi apa? Jadi tujuannya itu memperkenalkan bahwa Yesua kedua kali akan mendarat di atas Sion surgawi, di tempat yang Tuhan sudah abadikan untuk memerintah tubuhnya di bumi, tubuh Kristus. Itu pemerintahnya berupa seperti ini. Pemerintahan profil pemerintahnya seperti ini. Ini nanti disebut dengan berita yang kudus dan tidak dibinasakan, Injil Kerajaan yang diberitakan dari timur ke barat. Jadi Injil Kerajaan pertama kali diseminarkan, diberitakan dari Taman Gizi Nabire ini. Haleluya, itu dari timur ke barat. Itu Injil muatan-muatan Injil Kerajaan. Haleluya. Itu tujuannya untuk disampaikan. Yang kedua, supaya kalau Injil Kerajaan sudah mulai dekat, kita lihat pertama sebelum Yohanes Pembaptis dia menyampaikan firman yang pertama adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Yesus setelah dibaptis itu Yesus menyerukan bahwa bertobatlah sebab Injil kerajaan sudah dekat dan Injil kerajaan harus diberitakan. Nah ini. Jadi kalau tanggal 19 September itu Bapak menyuruh menyampaikan berita tentang Injil kerajaan Tuba Masia yang profil pemerintah kerajaan itu berarti itu tanda bahwa Tuhan sudah dekat, sudah sangat dekat, dan Tuhan memaklumkan, memperkenalkan pemerintahan kerajaan yang akan segera Tuhan dirikan di atas bumi. Haleluya. Untuk itu bagi saudara-saudari itu untuk segera dipersiapkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan diperkenalkan profil pemerintahan Tuba Masia tubuh kerajaan ini, maka tubuh Masia ini, maka itu penyatuan gereja Tuhan Tuba Masia itu sudah mulai masuk. Supaya orang masuk berbondong-bondong masuk dalam pemerintahan kerajaan Tuba Masia, segera bersiap-siap dan segera memasuki satu barisan, yaitu barisan pemerintahan Tuba Masia. Haleluya. Karena semua agama, semua gereja-gereja, denominasi gereja bilang saya dari persekutuan ini, persekutuan itu, saya dari jaringan doa, saya dari yayasan ini, saya dari jaringan ini, jaringan itu, saya dari agama ini, dari GPD, GPDI, GBI, dan saya dari ini, saya dari itu, kelompok-kelompok itu semua akan dilebur. Semua akan dilebur dan akan semua masuk dalam satu agama, yaitu yang disebut dengan pemerintahan agama gereja Tuhan Tuba Masia. Gereja Tuhan Tuba Masia. Semua akan masuk dalam gereja Tuhan Tuba Masia. Haleluya. Dalam gereja Tuhan Tuba Masia ini, haleluya, ini luar biasa. Nah ini, jadi supaya mereka masuk. Karena pada waktu yang bersamaan juga, antikris itu dia sudah mencetuskan satu agama, satu pemerintahan, satu negara, satu milisi. Ya, itu dicetuskan dia oleh UN atau United Nations atau di PBB sana. Sudah mulai dicanangkan. Haleluya. Maka Bapak menyuruh juga untuk segera kami juga untuk sampaikan seminar ini untuk pengesahan pemerintahan Tuba Masia menuju kepada satu dengan moto bahwa satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu pengharapan. Menuju kepada satu pemerintahan Tuba Masia yang tidak tergoncangkan seperti yang dibuat oleh Daniel.
satu kerajaan akan didirikan. Ya, itu tujuan daripada itu, bahwa Bapa sendiri memberitahu kami, mendorong, memaksa kami, mendesak kami untuk harus sampaikan ini. Entah kamu terima, tidak terima, mau, tidak mau, percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin. Haleluya. Nah, itu kami harus sampaikan, dan itu yang Bapak suruh menyampaikannya. Haleluya. Pada waktu pertama kali Yesus datang, dia lahir sebagai seorang anak manusia, dilahirkan perawan Maria. Haleluya. Banyak orang memang tidak percaya dan tidak menerima kehadiran Yesus. Yesus terpaksa harus dilahirkan di kandang yang hina. Haleluya. Mau tidak mau, percaya tidak percaya. Haleluya. Orang-orang pada zaman itu ya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang dia datang dan dibaptis. Banyak orang mulai bertobat, menerima. Banyak orang mulai berbondong-bondong ikut Yesus pada zaman itu, pada zaman generasi Yesus pada waktu itu. Selama Yesus di 3,5 tahun melayaninya pada zaman itu. 35 tahun. Haleluya. Mau tidak mau, ya terima tidak terima, percaya tidak percaya, matahari terbit di timur, terbenam di barat. Dari rahim bumi matahari, atau juga yang disebut dengan dari tempat bayi dilahirkan. Dari sinilah akan diberitakan Injil Kerajaan Yahweh, yang berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Pada waktu itu mereka menilai Yusuf itu begini begitu, mereka menilai Maria itu begini begitu, tapi lihat di dalam mereka Tuhan memakai mereka untuk di mana Yesus harus lahir melalui perawan Maria. Haleluya. Yusuf harus menjadi pelindung untuk melindungi Maria. Haleluya. Dan bayi itu. Haleluya. Dan orang-orang pada saat itu tidak banyak orang yang tahu. Hanya 3 raja dari timur yang tahu bahwa bintangnya bersinar di timur. Demikian pula saudara-saudari terkasih dalam Yesus HaMashiach Adonai. Akhir zaman bahwa pemerintahan tubuh HaMashiach sudah disahkan. Itu sahkan itu berarti kedatangan kedua kali Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segera akan datang, segera akan mendarat. Haleluya. Dengan demikian kita harus sudah bersiap-siap dan persiapkan diri menonsong kedatangan Tuhan yang kudus dan tidak terbinasakan itu. Kedatangan Tuhan yang abadi itu. Haleluya. Yang mau hendak mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan di atas bumi ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Bagaimana sekarang kita harus mempersiapkan diri. Cara mempersiapkan harus mulai bertobat, menghasilkan buah pertobatan, masuk dalam baptisan air, baptisan roh. Haleluya. Baptisan api dan baptisan tubuh Kristus kita mengalaminya. Haleluya. Coba masih kita mengalaminya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai berita Sion, berita kudus, berita dari Sion. Dan beritahukan tentang berita Injil Kerajaan oleh dorongan Roh Kudus, memberitahukan, maka saya memberitahukan hal ini sehingga kamu yang percaya, kamu yang tidak percaya, kamu yang mau tidak mau menerima, kamu yang tidak mau menerima. Haleluya. Haleluya. Injil Kerajaan ini harus diberitakan. Haleluya. Dari timur ke barat, seperti kilat memancar dari sebelah timur melontar sampai ke sebelah barat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, hanya ini yang bisa kami sampaikan, di mana berita-berita tentang Injil Kerajaan Yahweh. Haleluya. Pada tanggal 19 September tahun 2023, di mana seminar di hari pertama yang kami telah melaksanakannya, dan itu telah berlangsung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati saudara-saudari terkasih yang berbahagia, sebab berbahagialah mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya, Tuhan telinga mendengar. Jadi pada saat setelah mau penutupan itu Tuhan memberitahukan penglihatan terakhir itu tentang ini. Banyak orang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi rindu ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi mereka tidak melihat. Banyak orang ingin mendengar apa yang kamu mendengar suara Tuhan. Kamu melihat berita tentang kerajaan, dalamnya ada undang-undangnya, dalamnya ada ini semua. Itu banyak hamba Tuhan, banyak orang terpelajar ingin melihat itu, tapi mereka tidak melihat. Karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi kamu yang hadir, Tuhan memberitahu kami yang hadir dalam ibadah pertama seminar ini, Bapak memberitahu kamu orang-orang berbahagia, karena banyak orang yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak akan melihatnya.
dan ingin mendengar apa engkau mendengarkan, mereka tidak mendengarnya. Haleluya. Jadi Bapak beritahukan firman Tuhan itu terakhir sama kami itu seperti itu melalui penglihatan melalui hamba Tuhan. Haleluya. Jadi haleluya. Tadinya banyak orang berpikir bahwa mungkin kita akan mengalami pengangkatan. Lalu kita akan kemana ya? Banyak orang kan mereka-rekanya sekarang pikir tahu sahabat kita akan mengalami pengangkatan. Haleluya. Pengangkatan baru akan menuju kemana? Orang belum tahu. Haleluya. Ya, sebelum pengangkatan itu terjadi, kita harus tahu dulu tujuannya apa ke sana. Kita akan ada di sana di mana? Di kerajaan 1000 tahun damai. Itu harus tahu dulu. Ya, banyak orang ingin tahu tapi tidak bisa mereka tahunya karena mereka memang tidak menanyakannya. Mereka memang tidak melihatnya, melihat dengan mata jasmani tapi melihat dengan mata rohani, tidak melihat dengan mata rohani karena memang mereka tidak mencari Yahweh. Matius ayat 7. Siapa mengetuk pintu akan dibukakan, siapa mencari dia akan mendapat dan melihatnya, siapa meminta dia akan memperolehnya. Mereka mendengar. Bagi berbagai orang yang mendengar, telinga yang mendengar, hati yang percaya, dan mata yang melihat. Haleluya. Dan kaki tangan yang melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekarang apa yang kami sampaikan, entah kamu mau percaya, tidak percaya, mau terima, tidak terima. Haleluya. Yang penting adalah Injil kerajaan Yahweh dan pengesahan pemerintahan Tuhan Masia yang kudus dan tidak terbinasakan sudah diseminarkan pada tanggal 19 September tahun 2023. Haleluya. Sesuai dengan perintah Yesua sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Ya. Dengan demikian kita berdoa. Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesua Amasya adalah hari ini tanggal 19 September tahun 2023. Haleluya. Bapak Takar Amba kami telah melaksanakan Bapak Takar seminar hari pertama, dan berita itu kami telah ekspos kembali dalam berita yang kudus dan terbinasakan. Kami telah ekspos kembali dalam media masa ini Bapak, dalam nama Bapak Takar Roskoprades. Haleluya. Dengan demikian Bapak, biarkanlah Bapak setiap orang yang percaya, biarlah mereka semakin mempersiapkan diri, mengetahuinya bahwa oh iya kami akan orang-orang percaya, orang-orang saleh, penduduknya orang saleh yang akan mendiami, memasuki dan mendiami dan menduduki ibu kota kerajaan 1000 tahun damai adalah mereka yang ada dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masia yang tidak tergoncangkan Bapak. Mereka akan mendudukinya di sana dan mereka akan menempatinya di sana. Mereka akan menyelenggarakan pemerintahan bersama dengan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala ragam pemerintah bumi Bapak dan pemerintah tubuhnya di bumi Bapak, tubuh Krishna di bumi. Terima kasih Bapak Takar Roskoprades lada sehingga setiap orang yang mendengar dan mempersiapkan diri di dalam nama Bapak Yesus Amasya dan kami berdoa. Rabbi Koskopra dalam bakakar baru Bapak Roskoprades hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Biarlah engkau berkati setiap orang yang mendengar dan percaya Bapak kami berkati. Setiap orang yang tidak mendengar lalu tidak percaya lalu mengejeknya, engkau yang membakar dan memusnahkan setiap musuh kerajaan Yahweh. Karena pemerintahan kerajaan Tuhan Masia, siapa yang menghina pemerintahan kerajaan Tuhan Masia, ada orang itu ada di bawah hukuman Tuhan Bapak Takar, dan ia adalah antikris Bapak Takar. Dengan demikian kekuasaan antikris yang mau ini dan itu ruang gerak mereka kami kancing di bawah telapak kaki Yesus Masia Adonai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sementara mereka ragu, engkau memberkati mereka semakin visi mimpi kelihatan mengalir bertahan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masih Adonai. Kita akan bertemu lagi. Kita akan melanjutkan lagi dengan channel kedua, yaitu berhubungan dengan tanggal 20 September tahun 2023, pengesahan profil pemerintahan Tuhan Masia. Haleluya. Amin.